Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, buah karya dari Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 105, bab hal-hal yang mendatangkan rizki dan yang menghalanginya, dan hal-hal yang menambah umur dan yang menguranginya. Setiap manusia membutuhkan makanan, maka para santri harus mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rizki, juga harus mengetahui apa yang dapat menambah dan mengurangi umur, serta hal-hal yang menyehatkan badan agar leluasa dalam menuntut ilmu. Para ulama telah menyusun beberapa kitab yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, kami akan membahas secara ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menolak takdir kecuali berdoa, dan tidak dapat menambah usia kecuali berbuat baik. Maka sesungguhnya orang laki-laki bisa terhalang rizkinya karena dosa yang dikerjakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan dosa itu dapat menyebabkan terhambatnya rezeki, khususnya dosa akibat berdusta, karena dusta itu dapat menyebabkan kefakiran. Tidur pagi dapat menyebabkan miskin harta, juga miskin ilmu. Ada orang yang berkata, bahagianya orang itu jika mengenakan pakaian, adapun cara mengumpulkan ilmu adalah meninggalkan tidur. Penyair berkata, bukankah termasuk kerugian bila malam-malam dibiarkan berlalu tanpa guna, padahal malam itu dihitung termasuk jatah umur. Penyair lain mengatakan, bangunlah di waktu malam agar kamu mendapat petunjuk yang benar. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umurmu semakin habis. Naam, ini bab terakhir yang dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah, yaitu berkaitan dengan dua hal, sebab-sebab yang dapat mendatangkan rizki dan juga sebab-sebab yang dapat memanjangkan umur, serta apa saja hal-hal yang mengurangi dua hal tersebut. Ini merupakan insaf, sikap objektivitas dari Az-Zarnuji rahimahullah, di mana beliau menyuruh penuntut ilmu syar'i untuk selalu meluangkan waktunya menuntut ilmu syar'i dan juga fokus, dan beliau juga memberikan solusi kepada para penuntut ilmu untuk mengambil sebab-sebab yang dapat mendatangkan rizki dan juga memperpanjang umur. Ya, karena di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah dijelaskan sebab-sebab tersebut, baik sebab-sebab yang dapat mendatangkan rizki dan juga sebab-sebab yang dapat memanjangkan usia. Ya, itu dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah di dalam kitab ini, dan penjelasannya ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Di sini beliau membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadar illa bid-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir, fa inna ar-rajula la yuhram min ar-rizqi bi dhanbin yusibuh.
Dalam riwayat lain disebutkan la yaruddul qadha illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah usia kecuali perbuatan baik. Ya, yang pertama, kalau doa itu bisa merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Karena manusia pada hakikatnya berpindah dari satu takdir menuju takdir yang lain. Dia ketika ditakdirkan oleh Allah lapar, maka dia berpindah menjadi takdir yang kenyang. Dia ketika ditakdirkan oleh Allah sakit, maka dia berusaha untuk merubah takdirnya menjadi sehat. Maka manusia berpindah dari satu takdir menuju kepada takdir yang lain. Dan salah satu yang bisa merubah takdir adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa salah satu kiat untuk merubah keadaan dan juga takdir. Kemudian kata beliau wala yazidu fil umr illa al-bir. Tidak ada yang dapat menambah usia kecuali perbuatan baik. Ya, semua perbuatan baik pada hakikatnya itu bisa memperpanjang usia seseorang. Ya, dia kebaikan buat dirinya, kemaslahatan buat dirinya juga dapat memperpanjang usia dia. Dan ini membantah perkataan orang yang mengatakan kalau orang-orang baik itu cepat meninggal. Jadi jangan jadi orang baik. Karena orang baik cepat meninggal. Ini salah. Justru orang yang berbuat baik itu akan dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat memperpanjang usia kecuali perbuatan baik. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda wa innal 'abda fa innar rajula la yuhramu minar rizq bi dzambin yusibuh. Seseorang terhalangi dari rizki karena dosa yang dia kerjakan. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, penjelasannya sangat detail dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Salah satu dampak dari maksiat itu akan mengurangi rizki seseorang. Selain dari hadis ini juga itu yang dapat difahami dari firman Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan makhraj, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan semua urusannya. Maka mafhum mukhalafah yang kita pahami dari ayat yang tadi disebutkan, kalau seseorang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berbuat maksiat, yang pertama akan disempitkan semua urusannya. Ya, dan tidak dikasih solusi dari semua problematikanya, dan dikurangi rizkinya, ya, atau tidak dikasih rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka seseorang terkurangi rizkinya atau bangkrut usahanya atau diusir dari pekerjaannya, di antara sebabnya adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang hamba terhalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Maka ini terus mengoreksi diri, ya, terus muhasabah, ya, dosa-dosa apa yang kita perbuat sehingga banyak sekali urusan-urusan kita yang terbengkalai. Nah, termasuk yang dapat menghambat rezeki ialah tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, dan makan sambil bersandar di atas lambung membiarkan makanan yang terjatuh, membakar kulit bawang merah dan putih, menyapu rumah dengan sapu tangan, menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di muka orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, membersihkan makanan yang tersisa di celah-celah gigi dengan sembarang kayu, membersihkan tangan dengan debu, duduk di muka pintu, bersandar pada salah satu daun pintu,
wudhu di tempat buang kotoran, menambal baju yang sedang dikenakan atau dipakai, mengeringkan wajah dengan baju, membiarkan rumah laba-laba di dalam rumah, dan menyepelekan sholat. Tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh juga dapat menghambat rizki. Terlalu pagi pergi ke pasar, terlambat pulang dari pasar, membeli roti dari pengemis, mendoakan buruk pada anak, tidak menutupi wadah, memadamkan lampu dengan ditiup, semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Begitu menurut hadis para sahabat. Menulis dengan pulpen yang diikat, menyisir rambut dengan sisir yang retak, tidak mau mendoakan kedua orang tua, mengenakan surban sambil duduk, mengenakan celana sambil berdiri, kikir, terlalu hemat, terlalu berlebihan, menunda atau meremehkan segala urusan, semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Rasulullah SAW bersabda, memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Bangun pagi-pagi itu diberkahi dan bisa menambah nikmat, terutama rezeki. Tulisan yang indah, bermuka ceria dan berbicara yang baik juga dapat mendatangkan rizki. Hasan bin Alira berkata, menyapu halaman dan mencuci pakaian bisa mendatangkan rezeki. Dan sebab paling kuat untuk mendatangkan rezeki adalah sholat dengan khusyuk dan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan adabnya sholat duha juga dapat mendatangkan rezeki. Membaca surat Waqiah pada waktu malam, membaca surat Al-Mulk, surat Muzammil, surat Wal-Laili Idza Yaghsha, surat Alam Nasrah juga dapat mempermudah datangnya rezeki. Datang di masjid sebelum azan, terus-menerus dalam kajian suci, melakukan sholat sunnah fajar dan witir di rumah juga dapat melapangkan rezeki. Setelah mengerjakan sholat witir, jangan membicarakan masalah dunia, jangan banyak bergaul dengan orang perempuan kecuali ada hajat, dan jangan membicarakan masalah-masalah yang tidak bermanfaat baik untuk urusan agama maupun dunianya. Nah, ini semua yang disebutkan oleh beliau sebenarnya butuh dalil, ya, karena nggak semuanya itu benar. Seperti menulis dengan pena yang terikat, pakai baju sambil berdiri, dan yang lain-lainnya. Cuman kita jelaskan, tidak ada kitab yang sempurna. Kata Ibn Rajab rahimahullah, aballah an yutimmal kitab illa kitabah. Allah tidak menginginkan kitab yang sempurna kecuali kitabnya Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, maka semua kitab mesti ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Kitab ini dipakai oleh para ulama yang berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu syar'i, cuman mesti ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, apalagi itu tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Di sini ada beberapa hal yang ingin kita jelaskan. Yang pertama tentang fiqhu akhdhil asbab. Fikih akhdhul asbab. Akhdhul asbab itu fikih di dalam berusaha, bekerja, atau mengambil sebab, khususnya di dalam mencari rizki. Nah, yang pertama, berusaha untuk mencari rizki itu merupakan ibadah. Ya, itu merupakan ibadah, perintah Allah Azza wa Jalla. Seseorang keluar rumah untuk mencari rizki itu ibadah. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan di dalam hadis. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah selesai menunaikan salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka berterbarlah kalian di atas muka bumi dan carilah rizki Allah Azza wa Jalla. Dan juga apabila kita keluar dari masjid, doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keutamaan-Mu. Dan termasuk keutamaan Allah adalah rizki. Dan doa masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat.
Ini mengisyaratkan ketika seseorang masuk masjid, maka dia tinggalkan semua urusan duniawiyah. Karena masjid tempatnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa, beribadah, meminta ampun, baca Quran dan seterusnya. Namun ketika dia keluar dari masjid, dia meminta kepada Allah al-fadl, keutamaan, rizki Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Ta'ala juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dia Allah yang telah menghamparkan bumi atau menjadikan bumi hamparan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atas muka bumi dan makanlah dari rizkinya. Ayat-ayat tadi itu menganjurkan untuk mencari rizki. Ya, jadi mencari rizki dan mencari nafkah itu ibadah yataqarrabu bihal 'abd ila Allah. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sebab dan usaha itu terbagi menjadi dua. Ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Dalam semua hal. Ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Sebab atau usaha itu dibagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan dengan syar'i, kacamata syar'i, ada yang berkaitan dengan duniawiyah. Seperti mencari rizki. Cara mencari rizki atau cara menambah rizki itu bisa kita raih dengan cara yang syar'i, dengan cara yang kauni. Cara yang kauni seperti bekerja, berniaga, manajemen, belajar hal-hal dunia. Itu cara kauni. Dan juga ada cara syar'i. Allah Ta'ala dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki. Nanti kita bahas sebab apa saja. Karena di kitab ini tidak semuanya dibahas. Bisa dipahami ini ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, semua sebab tidak terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua sebab tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi di sini dari poin ini ada faedah, tidak boleh seseorang itu bergantung kepada sebab semata. Dia tidak boleh bergantung dengan modalnya, dia tidak boleh bergantung dengan kekuatannya, dia tidak boleh bergantung dengan backingannya. Karena itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Azza. Maka di sini pentingnya i'timad 'ala Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan sebab, poin yang keberapa? Yang keempat ya. Sebab-sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Semua sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Ya, semua sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Misalnya di dalam mencari rizki, tidak boleh dia mencarinya dengan cara-cara yang melanggar syariat. Seperti ada unsur ribawiyah atau ghish, kecurangan, pemalsuan, penipuan atau yang semacamnya. Itu semua dilarang di dalam agama Islam, tidak boleh. Ya kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang maka bukan dari golongan kami. Ya. Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fihi. Orang yang berjual beli selama proses jual beli maka dia ada pilihan sebelum dia berpisah. Kalau dia menjelaskan dan juga jujur maka akan diberkahi jual belinya. Namun apabila dia berdusta atau menyembunyikan sesuatu akan dicabut keberkahannya oleh Allah
Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan semua sebab-sebab yang melanggar syariat dilarang di dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan sebab, ini juga poin yang penting, ya. Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Ini subhanallah. Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Allah menciptakan sebab dan hasil dari sebab tersebut. Ya. Jadi ada asbab dan musabbab. Apa bedanya asbab dengan musabbab? Sabab dan musabbab. Sabab itu usaha, musabbab hasil dari usaha. Dua-duanya diciptakan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Anak yang sekolah apabila masuk waktu ujian, dia ingin naik kelas. Usaha dia belajar dan hasilnya naik kelas. Yang memudahkan dia untuk belajar siapa? Allah. Dan yang menakdirkan dia naik kelas siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menciptakan sebab dan musabbab Allah Azza wa Jalla. Seseorang berniaga atau bekerja, yang memudahkan dia mendapatkan pekerjaan Allah, dan yang memberikan hasil dari pekerjaannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah. Allah khaliq sabab wal musabbab. Seseorang sakit, yang memudahkan dia untuk berobat Allah, dan yang memberikan kesembuhan lewat perantara obat Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah khaliqus sabab wal musabbab. Allah yang menciptakan sebab dan juga hasil dari sebab tersebut. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Maka kalau seseorang tahu poin-poin ini, tidak ada yang dia perbuat kecuali bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah khaliqus sabab wal musabbab. Dan juga membuat seseorang senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena dia tahu kalau semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya berapa banyak orang yang berusaha, dia mengambil sebab, tapi tidak diberikan oleh Allah hasil dari usahanya tadi, kerugian atau yang semacamnya. Berapa banyak orang yang berobat namun tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang menikah namun tidak mendapatkan keinginan dari pernikahannya, dan seterusnya. Karena yang menciptakan sebab dan musabbab itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kemarin Anda ceritakan ada salah satu kawan, dia tidak pernah turun dari ranking 1, selalu ranking 1. Prestasi, pintar, rajin. Subhanallah, setelah lulus beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, teman-temannya yang di bawah dia prestasinya, karirnya lebih bagus dibandingkan dia. Nasibnya lebih bagus dibandingkan dia. Padahal prestasi sekolahnya itu di bawah dia. Ada yang dimudahkan oleh Allah sampai S3, ada yang dapat relasi dan seterusnya. Sedangkan dia stagnan dari semenjak lulus sampai sekarang stagnan. Sebenarnya kalau kita pengen mikir pakai akal sehat, siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan karir yang baik? Yang terus ranking 1, ya. Cuman ini menunjukkan Allah khaliqus sabab wal musabbab. Allah yang menciptakan sebab dan juga musabbab. Ujian buat dia. Ya. Nah, ini menunjukkan ya manusia tidak boleh bergantung kepada usahanya. Tapi dia harus bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena yang menciptakan sebab dan musabbab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah, innallaha idza arada bi'abdihi khairan hayya'a lahul asbab. Allah Ta'ala kalau menginginkan dari hambanya kebaikan, Allah yang akan membuka sebab-sebabnya. Allah ingin si fulan masuk surga, maka Allah nanti yang membuka sebab untuk masuk surga.
dikasih pintu hidayah, sebab hidayahnya dikasih istiqamah dan yang lainnya. Allah Ta'ala menginginkan dari hamba ini kebaikan, misalnya kesehatan, Allah sendiri yang akan membuka pintu sebabnya. Ya, membuka pintu sebabnya. Nah, manusia ini tugasnya dia berusaha. Namun dia tidak tahu dari mana usahanya yang memang nanti akan membuahkan hasil. Maka dia berusaha terus-menerus dan dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akhdul asbab. Dia tidak berlebihan di dalam menyandar kepada sebab dan dia juga tidak meninggalkan sebab. Ya. Dia tidak meninggalkan sebab. Dia berusaha namun hatinya bergantung kepada Allah. Karena khaliqus sabab wal musabbab Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan sebab dan hasil dari sebab tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah tidak menghendaki manusia untuk meraih sesuatu kecuali dengan sebab. Mesti ada sebab. Maka manusia mengambil sebab dan berusaha. Namun dia tidak tahu usaha mana yang dia lakukan yang akan membuahkan hasil. Maka ini pentingnya dia bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ridha dengan semua pemberian Allah dan seterusnya. Ya, maka ini fikih yang sangat dalam yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya. Nah, maka poin selanjutnya sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki. Memang di sini nggak dijelaskan semuanya, kita jelaskan beberapa poin sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rezeki. Kalau ada pertanyaan, apa hukum mengambil sebab syar'i untuk menambah rezeki? Boleh apa tidak? Ya, apakah dia termasuk menginginkan amalan akhirat untuk dunia atau tidak? Tidak, karena yang memotivasi untuk beramal dengan janji menambah rizki Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW. Maka kita mengambil sebab tersebut dalam rangka menambah rizki masyru' disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti silaturrahim, kata Nabi SAW, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diperbanyak rizkinya, maka sambunglah tali silaturrahim. Maka seseorang menyambung tali silaturrahim ikhlas buat Allah dan juga mengharapkan panjang usia dan ditambah rizkinya. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Boleh, itu masyru', disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kita jelaskan sebagaimana ada sebab kauni, sebab-sebab usaha-usaha dunia yang dapat mendatangkan rizki, juga ada sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki. Di antara sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki, yang pertama niat yang jujur. Seseorang memiliki niat yang jujur di dalam mencari nafkah. Apa niatnya? Mengharap ridho Allah. Niatnya menafkahi diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Ya, dia niatkan untuk itu, menafkahi dirinya, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya. Ya, karena yang Allah wajibkan kepada kita adalah qut, ya, memenuhi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Kalau Allah kasih lebih, maka itu kenikmatan dan kita berlindung dari kefakiran. Maka seseorang niat yang jujur. Jadi dia bukan mencari rizki untuk berbangga-bangga takatsur, dan bukan mencari rizki untuk merendahkan orang lain, dan bukan mencari rizki ya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Namun dia mencari rizki dengan niat yang jujur. Niat yang jujur adalah menafkahi diri, keluarga, dan orang-orang terdekatnya. Kalau dia dikasih lebih oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia beribadah dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini niat yang jujur. Kata Allah Azza wa Jalla, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Allah, apabila Allah mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kebaikan. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah.
Barang siapa yang mencari kehormatan diri, dijaga kehormatan dirinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mencari kecukupan, dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, niat yang jujur di dalam mencari nafkah. Maka di sini anak nasihatkan buat pribadi dan juga ikhwah sekalian, selalu tanamkan niat baik ketika keluar rumah dalam mencari nafkah. Ya. Imam Ahmad rahimahullah menasihatkan kepada anaknya, ya bunayya inwi khairan fa innaka 'alal khair ma nawaita bi khair. Wahai anakku, niatkanlah selalu yang baik. Fa innaka 'alal khair ma nawaita bi khair. Sesungguhnya engkau selalu berada di atas kebaikan selama engkau niat baik. Jadi waktu yang kita pakai untuk mencari nafkah tidak sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang itu menghabiskan waktunya di luar rumah. Dari pagi hingga sore dia bekerja. Tapi kalau dia keluar rumah niat untuk mencari nafkah, ada orang tua yang harus dia berikan, ada anak yang harus dia nafkahi, ada istri yang harus dia perhatikan, maka semenjak dia keluar dari rumah sampai pulang lagi pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua kesulitan mencari nafkah dia jadi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia punya niat yang baik. Maka dia hadirkan itu ketika keluar rumah, hadis-hadis tentang mencari nafkah dan seterusnya. Kemudian kiat untuk mendatangkan rizki dari sisi syar'i yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena takwa puncak semua kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar dan dikasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian kiat yang lain yang dapat mendatangkan rizki yaitu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak beristighfar, bertobat dan beristighfar. Ya, dan ini banyak atau disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Kata Nabi SAW, man akthar al-istighfar. Dalam riwayat lain, man lazimal istighfar ja'alallah min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang merutinkan istighfar atau memperbanyak istighfar, ja'alallah min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan di setiap kegundahan faraj, solusi. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah akan menjadikan di setiap kesempitan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dia banyak istighfar, dia mengucapkan astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kiat lain untuk bisa mendatangkan rizki, sedekah. Dia memperbanyak sedekah. Ya. Kata Allah Azza wa Jal, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah kalian menginfakkan dari sesuatu melainkan akan diganti oleh Allah Azza wa Jal. Dan setiap hari ada malaikat yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak pengganti. Para malaikat berdoa kepada Allah, setiap hambanya yang berinfak minta diganti ya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka banyak berinfak. Ya, dia infak buat dirinya, dia infak buat keluarganya, dia infak buat orang tuanya. Kemudian dia infak buat karib kerabatnya. Dia perhatikan hal-hal tersebut. Ya. Dan setiap dia infak itu tidak akan mengurangi rizkinya, justru akan menambah rizkinya. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Kemudian di antara kiat yang lain yang dapat mendatangkan rizki dari sisi syarak, yang keberapa? 5. Yang kelima, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, tawakal sebab terbesar mendatangkan rizki Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Dan asal hadis yang paling mendasar membahas tentang kalau tawakal itu mendatangkan rizki, hadis Umar radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal. Lihat, kalian bertawakal kepada Allah sebaik-baik tawakal, haqqut tawakkul. Bukan hanya keluar rumah di lisan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tapi dia memahami makna tawakal dan hatinya benar-benar menyandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik tawakal. Maka kata Nabi SAW, la razaqakum. La itu lam ta'kid, ditekankan. Kalau diterjemahkan, pasti Allah memberikan kepada kalian rizki kama tarzuqut tayr. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong dan kembali sudah terisi perutnya, kenyang. Lihat burung ya ikhwah, dia tidak seperti manusia. Manusia ini dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikasih oleh Allah akal untuk berpikir, kemudian juga bisa memiliki skill untuk mendapatkan rizki. Ada yang mungkin pintar kayu, pintar besi, memasak, dan yang lain-lainnya. Burung tidak dikasih oleh Allah belajar mencari rizki sebagaimana manusia belajar mencari rizki. Dia cuma keluar dari sangkarnya bermodal tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak tahu kalau di luar itu ada manusia yang sedang memburu dia, atau hewan buas yang siap menerkam dia, dan seterusnya. Dia bermodalkan tawakal kepada Allah. Subhanallah, keluar dari sangkarnya perutnya kosong, kembali perutnya kenyang. Ya, makanya laukana rizq bil aql. Kalau seandainya rizki itu hanya dengan akal, kecerdasan, kepintaran, la ahlakatil bahaim. Yang akan binasa pertama kali hewan ternak. Karena hewan itu nggak punya skill dan akal untuk mencari rizki sebagaimana manusia. Cuman dia mutlak dikasih rizki dari Rabbnya Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan jelata di atas muka bumi melainkan rizkinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, rizkinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, dulu di Madinah itu ada museum, namanya Museum Asmaul Husna. Salah satunya Museum Asmaul Husna itu membicarakan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Yang dibahas salah satunya Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rizki. Dijelaskan di situ tentang burung dan ikan. Ya. Jadi ada burung, dia dikasih oleh Allah cara makannya itu mengambil ikan yang ada di dalam lautan. Ya, jadi ada burung itu yang bisa masuk ke dalam laut, nanti dia ngambil ikan kemudian keluar lagi. Ya, ngambil ikan kemudian keluar lagi. Dan subhanallah, ada ikan yang dikasih oleh Allah makanannya itu burung-burung yang ada di langit. Jadi kapan burung itu turun ke laut, maka ada siap ikan yang menerkam burung tadi. Ini menggambarkan hewan yang terbang di atas langit dikasih oleh Allah makanannya di dalam lautan. Sedangkan yang di laut makanannya yang terbang di atas. Bayangin nanti. Ya, subhanallah. Mestinya yang di laut makan yang di laut, mungkin yang di langit makan yang di darat. Tapi ini dikasih sama Allah. Jadi si ikan ini, si burung ini masuk ke dalam laut, dia mengambil makanannya yang ada di dalam laut.
Nanti yang di dasar laut caplok dia lagi, ya, sebelum dia terbang. Bagus itu museum menjelaskan ya, semua rezeki diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezeki kalian sebagaimana yang dijanjikan. Cuma di sini kita ingin menjelaskan tentang bab at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kiat yang lain yang dapat mendatangkan rezeki yaitu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus beribadah. Dalam bahasa Arabnya tafarruq lil ibadah. Fokus meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, fokus meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadithul Qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hamba-hambaku, fokuslah di dalam beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Aku isi hatimu dengan kekayaan dan aku tarik kefakiran. Wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, malaktu yadaika syughla. Aku berikan kedua tanganmu pekerjaan, wala asuddu faqrak. Dan aku tidak tarik dari kamu kefakiran. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, seseorang apabila tafarruq, meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan dikasih dua oleh Allah. Dikasih ghina, kekayaan hati, dan ditarik kefakiran. Dikasih ghina, kekayaan hati, dan ditarik kefakiran. Kekayaan hati, dia bisa menerima semua pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka semua yang dikasih oleh Allah cukup, ya. Dan itu kaya hati, tenang, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Kemudian yang kedua, ditarik kefakirannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ditarik kefakirannya. Artinya dia tidak merasa fakir dan kurang dari rezeki Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak melakukan itu, artinya dia mencari rezeki tapi sedikit ibadah, tidak fokus ibadah, maka dikasih dua. Dikasih pekerjaan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi tidak ditarik kefakiran dari dirinya. Maka dia seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ya, sebagaimana hadis Hakim Ibn Hizam, Nabi SAW mempermisalkan orang yang makan gak pernah kenyang. Dia kerja terus, sedangkan orang melihat dia sudah cukup, tapi dia belum merasa cukup. Ya, kenapa? Karena sedikit ibadah, maka tidak dikasih kekayaan jiwa oleh Allah, tidak ditarik kefakiran, tapi dikasih pekerjaan oleh Allah. Maka pekerjaan itu meletihkan dia sepanjang hari. Ya, meletihkan dia sepanjang hari. Ini juga pelajaran buat kita, anjuran untuk meluangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang harus ada waktu-waktu dia khususkan buat Allah. Di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Dia fokus beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, sholat, dan seterusnya. Ya. Mungkin itu ya kiat-kiat untuk bisa mendatangkan rezeki dari sisi syarak. Nah, ada yang berkata bahwa barang siapa yang sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak berguna, maka dia kehilangan sesuatu yang berguna baginya. Imam Basrah Jamhar berkata, jika kamu melihat orang yang banyak bicara, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang gila. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, bila sempurna akal seseorang, niscaya ia sedikit berbicara. Penyusun kitab ini berkata, perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tersebut sesuai dengan kandungan syair ini. Jika sempurna akal seseorang, maka sedikit bicaranya, dan ketahuilah bahwa orang yang banyak bicara itu hakikatnya adalah orang bodoh. Penyair lain berkata, berbicara itu laksana hiasan, sedangkan diam adalah keselamatan. Oleh karena itu, jangan banyak bicara. Berbicaralah seperlunya. Kamu bisa menyesal satu kali karena diam, tetapi kamu bisa menyesal beberapa kali karena berbicara. Di antara yang dapat menambah rizki ialah setiap hari setelah terbit fajar
hingga datang waktu sholat membaca doa berikut. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi dan sore supaya membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah, Maha Raja, Maha Benar, Maha Pemberi Penerangan. Kemudian setiap fajar membaca alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah 33 kali. Setelah sholat juga demikian. Istighfar 70 kali setiap hari, dan perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan sholawat setiap hari Jumat bacalah Allahumma aghni bihalalika an haramika wakfini bifadlika amman siwaka 70 kali. Nah, ini semuanya ya tidak ada dasarnya. Ya cuman biasanya orang yang menyebutkan ini dia ada tajrubah. Ada percobaan pada dirinya, kemudian berhasil, akhirnya dia sebutkan hal ini. Ibnul Qayyim rahimahullah juga di dalam beberapa kitabnya menyebutkan perkara yang sama. Barang siapa yang mengucapkan ini sekian kali akan mendapatkan ini, dan seterusnya. Syekh Ali Hasan rahimahullah mengomentari tentang ilmu tajrubah. Jadi ilmu tajrubah itu percobaan. Kadang dicoba sama seseorang, kemudian sukses, kemudian dia menceritakan hal tersebut. Nah, kalau ibadah itu hukumnya tauqifiyah. Hukumnya apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus tawakuf, harus sesuai dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apalagi dia menentukan bilangan-bilangan khusus. Maka nggak boleh menentukan bilangan-bilangan khusus di dalam zikir kecuali harus dengan dalil. Ya, walaupun seseorang membacanya kemudian mujarrab bagi dirinya, ya tidak boleh dia jelaskan hal tersebut karena itu melanggar syariat. Maka bisa jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Namun apabila tajrubah, sesuatu yang mujarrab itu selain dari ibadah dan tidak melanggar syariat, itu boleh. Misalnya dia menemukan jamu-jamuan, kemudian dia coba pada dirinya dan berhasil, dan dia ceritakan kepada orang lain, itu boleh. Atau mungkin madu yang memang pada dasarnya itu bisa sebab syifa, kemudian dia minum di waktu pagi atau di waktu sore sekian kali, dan setelah dia coba mujarab, itu boleh. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah tidak boleh, karena ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus tawakuf sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau dia menambah suatu hal yang baru di dalam ibadah atau menyebutkan bilangan-bilangan khusus di dalam zikir tapi tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, kemudian dia mengatakan aku pernah berbuat ini dan mujarab bagi diriku, maka dikhawatirkan itu masuk di dalam perbuatan bid'ah. Namanya bid'ah idhafiyah. Ya, karena hukum dasarnya ada zikir-zikirnya, tapi ketika dia melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka jatuh di dalam perbuatan bid'ah. Maka ini rincian dari ilmu tajrubah, ya ilmu percobaan. Ya, walaupun mungkin si pengarang kitab berhasil, seperti dia baca setiap hari Jumat Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak 70 kali, kemudian dapat rizki, ya. Cuman hal ini harus ada dalil. Bisa difahami ya. Nah, maka hal-hal seperti ini tidak boleh diamalkan kecuali apabila ada dalil. Nah. Setiap harinya hendaknya membaca puji-pujian ini, yang artinya Engkaulah Allah yang Maha Perkasa, yang mungkin Maha... dilengkap aja, wa amma ma yazidu fil umur, adapun yang menambah umur usia, ada nggak di bawahnya? Nggak ada, Ustaz. Yang puji-pujian dilengkap aja. Nggak ada, Ustaz, nggak terakhir. Oh, udah terakhir. Iya, 6, Ustaz. Nggak ada lagi di situ. Nggak ada. Nah, di sini Anda bacakan. Di sini kata beliau, pujian-pujian itu juga maksudnya harus ada dalil, maka nggak usah kita baca. Ya. Kata beliau, wa amma ma yazidu fil umri albir wa tarkul adha wa tawqiru syuyukh
wasilatul rahim. Adapun yang dapat menambah usia, berbuat baik, meninggalkan gangguan, tauqir asyuyukh, menghormati orang tua, silaturahim. Ya, kemudian dia juga membawakan ya beberapa hal yang memang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Dan juga ada sebab-sebab syar'i yang dapat memanjangkan umur. Yang dapat memanjangkan umur. Tadi kita sebutkan yang pertama silaturahim. Silaturahim itu sebab terbesar seseorang dapat memanjangkan umur. Ya, dapat memanjangkan umur. Kemudian yang kedua, berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doanya, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali. Ya. Dan berdoa untuk memanjangkan umur itu tidak boleh mutlak. Harus dikaitkan dengan di atas ketaatan. Karena tidak semua orang yang panjang usianya baik. Ya, kata Nabi SAW, manusia yang paling terbaik man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling terbaik yang panjang usianya dan amalannya baik. Maka ketika dia meminta sama Allah panjang usia atau dia mendoakan panjang usia buat orang tuanya, istrinya, dia kaitkan di atas ketaatan. Ya Allah, panjangkanlah usiaku di atas ketaatan, supaya usia dia panjang dan terus melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kiat yang di antara sebab syar'i yang dapat memanjangkan usia, berbuat baik. Berbuat baik, ya. Albir, tadi kata Nabi SAW, wala yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat memanjangkan usia kecuali perbuatan baik. Ya, kecuali perbuatan baik. Maka semua perbuatan baik, sedekah, berbuat baik, akhlak mulia, itu semuanya memanjangkan usia. Ya, Syekh Abdul Salam Asywair hafizahullah, beliau punya satu kajian bagus, judulnya Kaifa Tutil Umrak. Bagaimana engkau memanjangkan usiamu. Di situ beliau menyebutkan 10 sebab atau ya 10 kiat untuk 10 kiat yang dapat memanjangkan usia. Disebutkan sama dia satu persatu. Ya, anak catat, cuman catatannya ketinggalan. Ya. Yang salah satunya, kalau orang ingin panjang usianya, ya, memiliki hati yang bersih. Memiliki hati yang bersih. Semua orang yang hatinya bersih, benaknya tidak ada beban dan hatinya bersih. Hatinya bersih dari ambisi, hatinya bersih dari hasad, hatinya bersih dari kebencian dan yang lainnya, hatinya bersih, maka dia yang panjang usianya. Ya, sampai ada disebutkan salah seorang salaf, dia panjang usianya. Ditanya, kenapa? Apa kiat hingga kamu bisa memiliki usia yang sangat panjang? Kata dia, ana memiliki hati yang bersih. Ya, maka hati yang bersih itu memanjangkan usia dan menyehatkan badan. Ya, menyehatkan badan. Ya, makanya kedengkian dan penyakit-penyakit hati yang lain itu memendekkan usia dan membuat orang itu sakit. Ya, membuat orang itu sakit. Ya, makanya ya kalau orang pengen panjang usia, panjang umur, dia harus mempasrahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi otaknya nggak panas, ya nggak capek. Kalau otaknya sama ininya capek, itu pendek usianya biasanya. Salah satu sebabnya biasa terkena penyakit sama yang lainnya karena terlalu capek pikiran dan juga hatinya. Ya. Makanya di antara nama Allah Al-Mudabbir. Apa Al-Mudabbir? Yang maha mengatur. Al-Mudabbir. Allah yudabbir al-umur. Allah mengatur semuanya. Subhanallah, matahari diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Dari semenjak Allah ciptakan sampai hari kiamat. Tidak pernah matahari itu mogok kerja atau tidak berputar sebagaimana yang Allah kehendaki. Kalau dia berputar salah dari kebiasaannya, kiamat langsung. Matahari yang besar diatur oleh Allah Azza wa Jalla.
Maka bagaimana manusia yang urusannya sangat kecil dan sepele tidak bisa diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya dia harus kembalikan semua urusannya kepada Al-Mudabbir yang maha mengatur, agar otak dan hatinya selalu fresh ya, dan selalu tenang. Nah, ini dengan itu dia akan panjang usia. Makanya orang yang sering tertawa, bukan tertawa maksudnya buang-buang waktu ya, tapi di sini orang yang selalu fresh, tidak menjadikan beban, tawakal, tenang, yang syarih as-sadar, jiwanya lapang, lebih panjang usianya dibandingkan orang yang capek. Ya, yang capek, yang letih benak dan hatinya. Nah, itu salah satu kiat panjang usia. Mungkin kalau ada kesempatan bisa kita bahas ya, kiat-kiat yang dapat memanjangkan usia. Bagus itu kajiannya. Kaifa tutil umrak, bagaimana engkau memanjangkan usiamu. Nah, kita coba sampai di sini dan alhamdulillah kitab ini selesai. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab yang lain. Mungkin ada beberapa tema yang akan kita kaji kalau memungkinkan, seperti fikih kurban. Kemudian juga kalau memungkinkan kita akan membahas pelajaran-pelajaran akidah dari haji, dari ibadah haji. Apa aja yang dapat dipetik dari ibadah haji namun yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan seorang muslim. Dan kalau misalnya memang masih ada waktu sebelum Id, kita akan membahas juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Idul Adha ini identik dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam, dan kisah Ibrahim memiliki fawaid, ya fawaid yang sangat banyak sekali. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa dapat membahasnya. Amin. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.